Orang itu sekarang narasinya low risk instrument sama high risk instrument diadu. Kan gila. Itu bukan bahan aduan loh, Le. Itu peruntukannya berbeda, Pak. Namanya investasi adalah lu punya sejumlah uang yang lu diversifikasikan. Di tempat ini nilainya terjaga dan mungkin naik, di tempat ini lu untung. Sehingga begitu ditarik rata-ratanya lu berkembang, kan itu investasi. Oke nih bro, Theo, thank you udah datang sekali lagi. Udah kayak rumah kedua gue nih. Iya nih, bakal sering bolak-baliknya. Iya, nginep ya. Nginep bolak. Ada kamar tersedia pas buat lo. Tapi yang gue pengen bahas ini bro, ini kan kondisi ekonomi apalagi dengan adanya trade war dari Trump. Tadinya Trump dengan dunia, sekarang Trump dengan China. Ini kan mengakibatkan ketidakpastian yang luar biasa kan. Terutama yang gue lihat yang kena dampaknya paling besar itu pasti orang yang ada kaitannya sama trade lah, yaitu ekspor ke Amerika. Itu kan pasti pada bingung sekarang. Cuma dikasih 90 day pause pun 10% buat 90 days. Terus habis itu apa? Masih belum tahu juga gitu. Dan 90 days ini aja siapa yang berani ambil decision untuk melakukan sesuatu kalau di tengah jalan berubah? Iya, kalau misalnya tiba-tiba sekarang 10%, tiba-tiba 45 hari kemudian tarif lu 40%, mampus mati juga. Udah. Mati juga. Kayak kemarin Boeing udah ngirim, disuruh balik pesawatnya. Nah, cuman yang gue lihat ini apa ya? Sebuah fenomena seperti ini tuh bukan pertama kalinya kejadian lah dalam sejarah gitu ya. Kita juga tahun 2020 kita semua ngalamin COVID, ya kan. Dan gue ingat abis itu COVID, si Theo bisnisnya ini bisnis yang sama sekali gak ada kaitannya gitu. Yaitu ada pameran gitu. Offline. Pameran gak ada kaitannya, gede banget gitu ya. Pameran otomatis yang gue bayangin ini kan lumayan mirip gitu. Kalau misalnya dulu orang-orang yang tadinya ekspor tiba-tiba nggak boleh ekspor, kalau misalnya sekarang orang-orang lu yang sebelumnya itu melakukan pameran tiba-tiba nggak ada offline ya. Betul. Tiba-tiba mati suri memang. Nah, lu boleh sedikit kasih gambar nggak sih di 2019 ya? Kan COVID kan 2020 Maret. 2019 itu berarti lu udah berapa tahun running lu punya pameran? Ini kita take it slowly ya. Karena kan ini flashback. Jadi boleh, takutnya agak kecampur nih memorinya. Ya mungkin udah kakek-kakek soalnya. Tadi aja gue sebelum kesini nge-gym dulu lah biar seger. Mantep. Kan 2015 gue mulai. Ya kan, event pertama tuh jalan-jalan bikin di mall-mall dan gue ekspansi ke gedung kantor. Gedung kantor kayak Sampurna Strategic Square, Yobi Plaza. Nah, sampai situ. Berarti harusnya logikanya kalau dari sisi pameran 2019 tuh di situ lagi memperbanyak jumlah event. Kalau nggak salah sampai Atrium Senen aja gue main, yang gue kaget harga sewanya itu Atrium Senen aja dulu ya sebulan kayak 1,3 1,4 M lah itu sewa. Jadi dulu sewanya iya, gue nyewa ke dia segituan dulu. Jadi 2019 sampai situ gambaran kasar untuk si pameran. Nah, itu 2019 tuh gue kalau nggak salah baru tutup bisnis catering diet. Jadi gue jalan 8 bulan tutup, terus gue ada bisnis juga F&B. Tiga. Susu, iya. Namanya Pan. Nah, ini masih bisa dicari. IG-nya namanya Pan Drinks, masih ada foto gue megang cup gini. Jadi itu dulu bisnis jualan susu-susuan aja, karena kan gue bikin pameran. Penasaran gimana sih rasanya jadi tenan. Bikinlah jualan. Singkat cerita itu 2016-2017. Terus partner gue, keluarganya kolaps. Akhirnya bisnisnya gue kasih dia full. Si Pan itu, yaudah puji Tuhan bisa buat jalan bisnisnya, keluarganya hidup dari situ tuh jalan banget. After that dia tarik gue lagi 2019 itu. Dia tarik gue lagi untuk apa? Lo bikin berdua? Gue bikin berdua, gue kasih full. Puji Tuhan itu bener-bener family jadi full time di situ tuh, karena toko bangunan family tutup. Akhirnya punya store segala macam. Dia tarik gue lagi 2019, gue masih ingat. Tapi gabung lagi yuk. Kenapa? Gue bener-bener nggak bisa nggak ada lu, pengen expand ini. Oke, ke arah apa? Franchise yuk. Nah, itu momennya 2019. Ini lagi kita develop ke arah franchise. Plus 2019 itu adalah pertama kalinya gue mulai Cafe Meet Stocks. 2019 Juni sebelum COVID ya? Juli, sebelum COVID. Gitu. Lu mau nanya mulainya. Tapi sebelum dari situ berarti lu 2019 lu lagi jalanin 4 hal berarti? Iya, ongoing 4, tutup 1 ya. 3 lah. 3 lah bisa dibilang. Yang paling gede yang pameran ini. Pameran, ya. Boleh kasih gambaran gak sih? Kayak ini boleh spill atau enggak ya? Kayak saat itu, kayak kira-kira berapaan sih? Kayak omsetnya sebulan atau setahun atau kira-kira?
Ya gue balik lagi ya, 2 digit M mah ada 2 digit gitu. M? Ya digit M mah ada gitu. Tapi kan balik lagi ya, 99 M guys. enggak, amin. Kan paling enak jawab tipis-tipis gitu ya. Iya. 3 digit gitu kan, dari sini sampai sini gitu. Dari ujung ke ujung. Iya, jangan 10 M, 10 juta. Atau enggak ini bro, 2 digit kan 10 juta berarti. Iya benar. Terus. Iya. Kasarannya begitu. Kalau dibilang cukup nggak? Cukup lah. Gue happy aja kan kemarin kalau nggak salah di podcast gue juga bilang 3 tahun pertama itu 1 M pertama gue ya. Jadi gaji ada, dividen ada. Cuma 2019 adalah fase yang berbeda dengan fase gue sekarang. Kenapa? Gue tidak berasa pegang duit. Karena kan balik lagi ya, merintis nih. Berarti semua uang yang gue dapet akan jadi pengeluaran besar pria pertama. Apa sih pengeluaran besar pria pertama? Rumah, nikah, tabungan buat masa depan. Jadi pada saat itu, biarpun duitnya ada, gue tidak merasa pegang duit banyak. Karena udah ke-reserve, oh ini buat rumah, ini buat nikah, ini buat investasi, ini buat tabungan gitu. Oh lu udah beli-beliin tuh 2019? Sudah di-reserve uangnya, abis itu ya dibeli-beliin gitu. Terus tahun 2020, apa yang terjadi tuh? Oke, ini biar nanti ceritanya nyambung ya, Le. Jadi dari Juli 2019, itu Coffee Meets Stocks mulai pertama kali. Coffee Meets Stocks itu adalah sebuah edukasi investasi saham sebetulnya. Gue sama Billy barengan, kita tuh value investing. Kenapa? Karena yang kita mengerti baru value investing. Dan yang works di hidup kita baru value investing. Kita belum ngerti nih. Belum kenal si bandar, belum kenal si market maker, belum kenal. Justru pas udah nginjek di Coffee Meets Stocks baru mulai kenal tuh semua. Nah, itu kita mulai bener-bener sebulan cuma 2 kali, Le, di coffee shop. Jadi tiket price-nya 1,5 sampai 2 juta. 3 jam kita belajar tentang bagaimana investing fundamental, praktek langsung juga, invest bareng di coffee shop Jakarta dan Tangerang sebulan 2 kali. Lu yang ngajarin? Iya, gue sama Billy. Luar biasa. Itu mulainya gara-gara ini. Temen gue itu kan orangnya struggle juga. Dia nabung 6 bulan kekumpul 5 juta. Ngajakin gue, ikut ini yuk. Aduh, gak sebut merek lah ya. Yang dulu pokoknya brand finansial yang gede banget. Ya lu tau lah ya. Ngajarin kelas? Iya, bukan kelas saham. Bip Gasem ya kan waktu itu namanya tuh. Ya itu 5 juta cabangan dia tuh. Bipka ya kan lu tau kan? Bipka. Apa ya? Gue gak tau loh. Ya, Bipka atau Just Bip. Kalau saya tahu. Nah, itu lah ya. Nah, itu dulu ikut itu. Karena teman gue, temenin dong teh. Udah deh dia udah nabung, gue temenin. Ikutlah yang versi sahamnya 5 juta. Masuk. Gila, Le, itu gue sampai marah. Gue sampai marah kenapa orang bayar 5 juta gak ada ilmunya. Sampai di akhir waktu gurunya datang boleh nanya, gue nanya. Ini lu yang bener, ini lu based on apa gini. Pulang gue marah-marah, gue bilang sama Billy. Gila nih temen gue nabung 6 bulan, begini hasilnya. Udah deh, mau gak kita bikin yang orang bisa praktek. Mungkin orang gak bakal langsung kaya. Tapi dengan value investing itu setidaknya lu invest jangka panjang, resikonya mengecil, dan potensi cuannya lumayan besar. Mau gak kita mulai dengan harga yang 1 juta aja udah, yang tadi tuh gak usah nabung ibaratnya. Terus di mana kalau hotel kan mahal? Coffee shop. Udah mulai begitu doang, sebulan 2 kali. Sampai akhirnya pandemi, kalau gak salah pandemi tuh di Maret. Maret 2020. Nah, kondisinya itu kalau gak salah bulan November, Desember itu gue masih ada event terakhir. Pameran masih ada event terakhir. Franchise yang tadi gue bilang udah mau laku 7 cabang. Itu di bulan Februari 2020. Wah, pas sebelum Covid nih berarti. Nah ya, udah gitu Coffee Meets Stocks berjalan normal tuh dari Juli sampai Februari, tiap bulan 2 kali gitu ya. Nah, di Februari orang udah DP 7 cabang tuh yang tadi gue bilang buat buka franchise. Itu 7 orang berbeda. 7 orang berbeda. Tiba-tiba pandemi dong. Coming kan. Duar. Wah, gila. Pada saat itu gue masih agak goyang tuh, masih mikir, ini berapa lama ya? Ini pameran tutup semua dan lu tahu kan kalau kita udah biasa kerja sama-sama banyak mall, kita kan DP di banyak tempat. Tapi kalau kondisi pandemi, siapa yang mau balikin DP lu? Semua orang save their own cash flow. Mandek. DP gue mandek semua nih. Nggak bisa dibalikin ya? Nggak bisa dibalikin dong. Satu DP gitu berapa tuh kalau misalnya ya, 1,3 M berapa persen? Ya ratusan juta lah mungkin di satu mall gitu loh. Kan gila. Orang ratusan juta kan 101 juga. Maksudnya satu mall. Iya. Nah maksudnya jadi ketika itu kan kita minta nih bisa nggak balikin? Nggak bisa. Mereka cuma janjikan apa? Nanti ya. Kita tanggalnya kita lockin. Nanti kalian bikin aja. Tapi kan sampai kapan? Nggak tahu Pak. Gitu ya. Kami sok berjalan. Duit franchise sudah masuk tuh 7 cabang DP. Which is ini juga kan gebukan.
Begitu pandemi, gue langsung bilang sama teman gue, jangan deh bro, buat gue kredibilitas nomor 1, kita balikin aja duitnya semua. Oh, dibalikin itu semua? Balikin semua, akhirnya nggak jadi jualan franchise-nya, itu pun akhirnya tutup karena pandemi. Nah, Coffee Meets Talks kan tadi offline. Ada orang yang sudah bayar untuk kelas bulan Maret, tapi kita nggak bisa bikin. Akhirnya bingung dong gimana. Nah, gue melihatlah yang pertama kali bikin online tuh Ellen May. Kak Ellen May ini kita juga kenal ya, kontak-kontakan. Itu pertama kali bikin Zoom. Di situ gue baru tahu ada aplikasi namanya Zoom. Nah, begitu tahu itu ada Zoom, bisa shifting online, gue doain nih di rumah. Tuhan, gue fokus sama jalan lu yang sekarang ada ya. Masalah pameran, gue terima ya. Ini gak tahu sampai kapan. Gue punten untuk fokus ke yang ada jalannya. Ya udah, akhirnya itu dari gue tahu ada Zoom, cuman 3 hari sampai akhirnya gue decide sama Billy, pameran mati total, diemin aja dulu, udah anggap nggak ada, nolin, udah, income nggak ada kan itu berarti kan, kita coba fokus di yang ada jalannya, apa? Coffee Meets Talks going online. Gitu. Terus saat itu kan, kalau misalnya event ini udah berjalan 3-4 tahun, itu kan udah punya orang-orangnya gitu. Betul. Karena itu kan gak sesimpel, oke dulu lu punya sampai 2 digit miliar, tiba-tiba jadi 0, ya tinggal shit, kan gak sesimpel itu. Betul. Terus orang-orangnya ngapain? Nah, kalau pameran kan bisnis model yang lumayan sangat efisien cost ya. Jadi orang-orangnya dikit banget, less than 10 lah. Nah, itu orang-orangnya ada yang memang akhirnya gue sorry to say gak bisa lanjut, tapi ada juga yang gue tarik ke Coffee Meets Talks. Jadi banyak gue setiap kali company to company, pasti orang yang oke, yang udah kenal lama gue pindah-pindahin. Kayak sekarang nih gue di Byte, itu ada orang Coffee Meets Talks 3. Gue di Studio Acro, itu ada orang Coffee Meets Talks. Jadi dari Coffee Meets Talks waktu itu udah bukan eranya lagi, gue shifting ke sini ya orang-orangnya gue tarikin lagi. Oh, Pindah-pindahin kayak gitu. Terus kalau misalnya berarti saat itu lu punya yang Coffee Meets Talks itu yang naik, berarti kan saat itu kan pasti kan lagi Kalau pandemi. Sekarang kita anggap ini bulan Maret 2020. Iya. Kondisinya mungkin sama kayak orang-orang yang sekarang tiba-tiba kena regulasi blok. Ya kan? Gue 3 hari yang gue bilang itu, kenapa 3 hari? Kelihatannya cepet ya. Tapi 3 hari itu yang gue ambil buat banyak bengong. 3 hari itu gue banyak bengong, doa, mikir. Kenapa emang ya? Karena ini decision, gue tuh orangnya cepet sekali antara mikir sama eksekusi. Tapi gue akan kasih ruang di mana gue mikir dengan serius. Karena gue mau hyper fokus. Jadi ketika gue lihat, aduh ini kayaknya udah gak bisa ya event. Apa ya, ketika lu bangun bisnis itu di jalan 4-5 tahun, menerima fakta bahwa itu harus stop, itu tuh susah pak. Lu rasanya pengen, masa sih 6 bulan lagi gak bisa? Masa sih tahun depan gak bisa? Masa sih kita ya bikin event pakai masker masa gak bisa? Itu kan, ngerti gak? Itu kan ada percabangan pemikiran. Tapi kalau gue nunggu di situ, gue wasting time. Gitu loh. Jadi gue mikir panjang, gue ngobrol sama calon bini gue waktu itu, bahkan belum married tuh 2020 ya. Ngobrol. Udah akhirnya gue decide pameran gue mati suri dulu deh. Sampai nanti, gue berjanji sampai nanti mulai ada titik terang dari COVID ini, gue akan gas lagi. Tapi ini berarti parkir dulu. Ini parkir, sempat pusing dong gue kayak, anjir gak ada revenue stream. Nah tapi bedanya mungkin, gue kan orang yang, gue udah bilang ya, gue orang yang dapat berapa pakainya cuma berapa. Jadi dalam berapa tahun itu kan gue terkumpul pondasi keuangan. Jadi kalau lu tanya gue gak ada cash flow masih bisa hidup gak? Bisa. Tapi kan gimana sih dari yang tiap bulan surplus, segala macam bisa buat invest, tiba-tiba bayangannya bakal 0 tuh. Literal 0 karena udah pecah duit segala macam, gak mungkin kan bisnis gak jalan. Lu gaji terus. Apakah dari Coffee Meets Talks ini cukup untuk nutupin lu punya penurunan dari yang gila adalah Coffee Meets Talks itu kan sebenarnya sebulan 2 kali. Itu cuman kayak side hustle gue mau beli lah. Itu tuh sebulan bisa 50 juta dulu. Bagi 2 kan ya 25, 30 buat jajan-jajan lah ya. Begitu jadi online, wah itu gila bro, meledaknya bro. Justru gue baru tahu kenapa bisnis kelas legit sekali itu dari periode itu. Kalau lu tanya nutup atau enggak, nutup banget karena waktu kita COVID memang earnings power kita kan banyak yang mati. Tapi pengeluaran kita nggak ada pak pas COVID pak. Kita cuma bayar sewa rumah atau sewa apartemen, ya kan? Udah gitu kita cuma ngapain? Ngopi aja nggak bisa tiap hari pak itu. Susah. Benar. Hah? Mau habisin duit di mana? Di mall, di restoran. Tutup semua. Akhirnya orang banyak kan beli apa sih? Beli kura-kura, beli bonsai. Waktu pandemi lu inget gak sih? Cari hobi-hobian. Karena memang orang tidak keluar uang pada saat itu. Nah, di situ satu sisi yang gue bisa lihat, oh ini gue low cost sekali ya. Udah gitu begitu Coffee Meets Talks jadi online kelas, itu gila marginnya tebel banget, Le. Berarti bisa dibilang
secara persentase ya, lu punya income waktu COVID itu nggak menurun dong? 2 bulan awal doang. 2 bulan awal turun. Maret, April kan Coffee Socks baru awal adjusting ya. Oh, adjusting. Online. Kita belum bikin leading produk, belum bikin apa-apa. Saat itu 2 bulan pertama tuh lu belum tahu akan seperti apa? Belum. Di bulan Mei, Juni, Juli langsung gitu. Berarti bisa dibilang waktu bulan Maret itu ya, saat itu Maret, April ya bisa dibilang. Lu punya penghasilan tuh berapa persen dari sebelumnya itu? Sisa berapa persen? Sisa berapa persen ya Pak? Oh pokoknya 10 gitu nyampe gak? Oh kayaknya lebih karena gue ada passive income. Ada passive income. Oh dari investasi. Iya ada passive income. Kalau misalnya aktif, cuman kalau udah aktif jauh Pak. Aktif jauh. Kayak 10%-nya gitu ada? Jauh. Sekitar situ mungkin atau gimana? Gue juga bingung nakernya ya. Kalau namanya dari pandemi tiba-tiba gak ada kan 0. Benar. Tapi kan dari yang lainnya, dari Coffee Me Stock sama dari yang lainnya? Oh iya udah, iya. Estimasi lu? Kayak 20-30% mungkin cuma sisa 20% kali. Sisa 20% ya. Nah di momen itu kan sebenarnya lu belum tahu apa yang akan terjadi. Belum tahu kan? Belum Pak. Nah gimana caranya lu apa ya? Soalnya kan menariknya itu kan kalau misalnya kita zoom in, kita lagi di momen itu ya di bulan Maret. Mungkin lu stresnya bukan main kan? Oh stres banget. Kan 3 hari itu biarpun kelihatannya cepet tapi 3 hari itu banyak bengong. Dan juga kan 1 bulan itu kan bukan cuma 3 hari tapi kan that month. Betul. Itu kan juga penurunan yang kalau misalnya sisa 23% juga gila kan. Iya. Yang dulunya itu misalnya dapat 1 M sisa 100 juta 200 juta. Tadinya 100 juta sisa 20 juta 30 juta dengan lu punya karyawan yang banyak juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita zoom out ternyata it's actually do bisa ada solusinya gitu kan. Nggak, balik lagi. Posisi yang membuat gue waktu itu, biarpun kayak, lo kan menekankan, ini turun jauh loh. Buat gue iya, tapi tidak se-stres itu. Kenapa? Karena gue orang yang berangkat dari kebutuhan. Kan gue udah bilang, pondasi gue tadi gue masih ada sisa duit tabungan cash flow, terus pengeluaran kita pas pandemi kecil. Terus gue belum keluar biaya nikah, biaya ini masih baru gue reserve. Berarti kan itu semua dana nganggur. Yang sebetulnya kalau detik itu gue mau mundurin nikah dan rumah, enak kan? Dan sebetulnya gue tuh sudah prepare buat crash itu dari 2019 awal. Oh, kenapa lo udah prepare buat crash? Karena kita invest saham, kita tahu ini siklusal. Dari 2018 itu sisa portfolio saham gue tinggal 20%. Gitu loh. Bahkan waktu itu gue sempat cerita sama anak-anak ya, waktu itu gue bilang Metrodata itu murah banget, bagus banget company-nya MTDL, tapi gue cuman masuk sedikit karena gue udah siap-siap crash, karena gue yakin 1-2 tahun lagi akan crash, tapi gue gak tahu itu karena pandemi. Gue cuma berpikir ini akan economic clash aja, kayak as usual lah, pattern. Itu MTDL beggar, gue cuman masuk sedikit sekali. Sedangkan anak-anak yang bareng waktu itu masuknya lumayan, tapi gue sama Billy udah reserve. Jadi kita udah tahu akan ada kehancuran ekonomi tapi gak tahu gara-gara pandemi Pak. Jadinya gak terlalu kaget sebenarnya. Begitu jatuhnya karena pandemi, kagetnya lebih kayak, oh ternyata bisnis gue jadi tutup semua. Kan yang tadi gue pikir cuma portfolio saham, cuman pikir ekonomi crash gue mau nyerok gitu doang. Begitu pandemi ternyata, wah gila ini tutup ya offline-nya gitu, gak bisa apa-apa gitu. Oke, berarti yang gue pengen bahas terus adalah ini kan masalah persiapan gimana caranya supaya kita punya kesana dan juga untuk ambil opportunity. Cuman sebelum gue kesana deh, gue pengen nanya dulu satu hal. Apa sih titik terendah lu waktu COVID? Titik terendah gue waktu COVID? Ntar ya gue inget-inget dulu nih. Oh, titik terendah gue waktu COVID sebenarnya bukan masalah uang, tapi masalah akun Instagram Coffee Me Socks hilang. Jadi Coffee Me Socks itu based on online. Dari akunnya 0, dalam 2-3 bulan kita 40 ribuan followers. Dan sumber uangnya, kelas online dari mana sih? Sosial media. Jadi bener-bener Coffee Me Socks itu asetnya cuman di sosial media. Nah kemudian singkat cerita beberapa bulan kemudian itu pertama kalinya Pak Pandu Syahrir mau turun ke publik. Itu pertama kalinya yang nge-host acara Pak Pandu Syahrir muncul ke publik bareng Pak Hasan Fauzi, ex-direktur bursa, itu gua. Bursa Efek X Coffee Me Stocks. Seminggu sebelum acaranya jalan, akunnya hilang. Jam 3 pagi. Hilang. Itu gue shock, gue sampai lemes. Kenapa? Ini satu-satunya source of income yang lagi legit. Ini satu-satunya sumber advertisingnya. Dan minggu depan gue udah pertanggungjawaban ke direktur bursa dan Pak Pandu yang waktu itu jadi komisaris IDX. Itu gue duduk lagi, gue bengong tuh sore-sore minum kopi anget. Ini bulan apa tuh kira-kira tuh? Aduh, gue lupa acaranya bulan apa. Waktu COVID juga ya? COVID. Oh, acaranya online. Oh, jadi satu-satunya sumber income tiba-tiba hilang. Itu gue bengong, itu beneran gue bengong. Gue kayak, Bill, kita gak usah mikir dulu ya. Gue doa, gue bengong dulu. Ya sama teh, gue juga bengong dulu. Bengong gue sore-sore ngeliatin langit gitu ya.
gue harus ngapain ya Tuhan, gue bilang. Dalam seminggu lu mana bisa kumpulin 40.000 lagi followers sih. Akhirnya malam itu gue bengong, gue kayak bener-bener kayak, Tuhan ini bukan yang gak berusaha nih. Bukan yang gak adaptif nih. Duit bukan yang gak dipersiapin nih. Bukan yang gak cukup nih. Tapi kan yang namanya akun hilang ini kan impactnya gede banget Pak. Gue harus apa? Gue gak bisa. Sampai ada timnya Pak Pandu Syahrir yang bilang, Teo aku kontakin ke tim Facebook ya. Oh bantuin ya please, kan minggu depan acara bareng. Gak bisa di retrieve juga akunnya. Akhirnya di-hack orang gitu maksudnya. Kayaknya di-hack Pak. Abis itu udah hilang dek. Ya udah, abis bengong malam doa, besok pagi nih balik lagi, kan gue udah bilang ya, gue orang yang selalu memberikan jeda untuk gue menerima kondisi, tapi besoknya gue akan langsung gas. Besok pagi gue langsung telepon Billy sama tim Coffee Meets Talks, udah kita anggap akun ini gak bisa balik. Mulai kita bikin surat pernyataan, permintaan maaf dan permohonan bantuan sama anak community. Udah itu aja. Ya udah gue ngepost. Ulang. Iya, anak community ngepost semua sehari 15.000 followersnya. Itu the power of community. Semuanya mau bantuin ngepost, itu gila banget. Akhirnya si Coffee Meets Talks itu dapat 15.000 followers hari itu juga. Nah, setidaknya acara sama Pak Pandu dan Pak Hasan aman. Terus gue mikir, wah ini omset pasti turun, orang kita jualannya based on followers. Nah itu yang ajaib Le. Bulan depannya omsetnya gak turun. Itu gue juga gak ngerti. Followersnya baru sekitar 20.000. Setengahnya yang hilang. Akunnya akun baru Pak. Advice lu buat teman-teman ya. Apakah baik untuk mereka itu mengambil kelas? Kelas apapun. Kelas saham, kelas kripto, kelas videografi, kelas sosmed gitu. Gimana cara ngebedain antara kelas yang bagus dan yang gak bagus? Susah. Gue aja bisa bikin kelas bagus karena gue udah bayar 5 juta buat kelas gak bagus. Ini by experience. Menurut gue, perlu gak kelas? Perlu. Sangat perlu menurut gue. Tapi cara bedain mana yang bagus atau enggak, mungkin gue bisa bilang track record. Tapi zaman sekarang track record bagus juga nipu. Banyak banget. Kemarin kasus orang ketipu masalah franchise kan track recordnya kurang bagus apa Pak? Gitu loh. Jadi gue cuma bisa ngomong, mungkin ya lu coba dulu deh. Kan orang biasanya gak langsung jual yang mahal. Mereka berarti kan sistemnya itu funneling dari yang gratis atau yang murah dulu, baru jual yang lebih mahal, baru closing lagi yang wah workshop, bootcamp, anything yang mahal banget, atau biasanya mainnya lifetime. Itu lifetime biasanya digebuk mahal pasti, biarpun lifetime-nya lu juga nggak tahu sampai kapan, ya kan? Nah, ya lu harus sampai foldernya mati lah kalau kayak gitu. Iya, itu tapi kan ya kalau Tuhan panggil lu minggu depan berarti bayar lifetime rugi kan sebenarnya itu saya gitu. Jadi ya itu bisnis model balik lagi. Cuman kalau kita sebagai orang yang ini ya kita cobain dulu aja yang masih dalam budget kita. Begitu cobain biasanya gue lihat tuh values-nya align nggak. Begitu gue lihat speakernya values-nya align, gue ikut terus. Gue 2019 itu tuh orang yang lagi rajin banget ikut workshop personal branding. Kan gue pernah ceritakan. Gue ikut Bro Alexander Ruby. 300.000 tiketnya, gue ikut event dia 3. Kebetulan topiknya bahasnya agak beda tapi masih satu garis digital. Karena gue ngerasa value-nya align nih, orang values banget nih. Gue ikut terus. Gitu. Kalau tidak ada ikut-ikut kelas begitu ya kagak ada gue yang sekarang. Bisa Coffee Meets Talks bikin pun karena apa? Karena udah pernah ikut kelas saham yang lain. Rifan gue pernah ikut. Siapa lagi yang terkenal? Pak Teguh. Siapa lagi dulu? Ada Putra Investor School, macam-macam gue ikut semua. Sampai yang tadi yang Zong pun gue ikut. Nah dengan udah yang ikut. Zong yang mana sih gue gak ngerti. yang sudah gak ada brandnya sekarang. Sudah gak ada. Ya. Oke. Yang Zong pun pernah ikut. Yang Zong temen gue tadi kan, gue temenin dia maksudnya kan, itu kan Zong juga ya. Jadi ya udah gue bisa bedain, daging tuh ini, kulit tuh ini. By experience yang, berarti. yang orang butuh tuh ini, yang orang gak butuh ini. Yang gue butuh ini, yang gue gak butuh ini gitu. Karena kalau lu belum terjun di dalam sana, lu tuh gak bisa bedain. Yang susah gini lah, bukan bedain benar dan salah. Yang susah itu bedain benar sama yang terlihat benar. Itu experience doang yang bisa ngajarin kita. Apa tuh bedanya dari pengalaman lu? Benar dan terlihat benar. Ya banyak lah, kita bisa ngomong kayak, wah ini too good to be true nih misalnya. Tapi kok kayaknya bener ya nih, orang bisa ya. Harus lu ikut dulu sampai lu cobain terus, kok gue mati, tapi ini orang berhasil terus. Tapi gue mati terus. Gue udah makin kaya, gue makin gembel. Berarti gak works di gue. Berarti ini mungkin buat gue terlihat benar tapi gak suitable untuk gue. Gue cari yang lain deh misalnya gitu. Setiap orang beda-beda. Iya. Oke, terus kita pengen ngomongin dari segi persiapan deh kalau gitu ya. Kan tadi salah satu kuncinya lu bisa. Soalnya menariknya kayak gini kan. Pertama lu buka kelas saham. Kedua lu bahkan ada satu saham yang lu ngerasa bagus. Gitu kan. Tapi lu tidak memilih buat masukin gede. Padahal kan yang namanya orang kan ya
kalau misalnya lu percaya bisa masuk gede, kenapa lu nggak masukin banyakan aja gitu kan? Kan logikanya kayak gitu Betul. kan? Ya kan kalau misalnya di time naik, kapan-kapan gue bakal bisa lebih enak lagi gitu. Nah ini profil resiko orang beda, cara berpikir orang beda-beda. Balik lagi, kalau gue itu di momen itu gue tahu akan crash karena based on historical economy kan itu terjadi terus. Dan 2019 itu sudah jaraknya berapa tahun? 10 tahun pak. 10 tahun pak itu pak. Kan kita biasa ngomongnya 10 tahun sekali terjadi, bener nggak? Dan dari 2016 ke atas kan data ekonomi udah setengah mati tuh, properti udah turun, segala macam, komoditas udah turun. Kan abis krisis kan properti pasti naik. Itu kan di 2011 kan vut gitu kan, sampai 2015 2016 terus vut gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kita udah tahu nih, ini bakal ada titik meledaknya nih. Tapi nggak nyangka meledaknya gara-gara COVID. Nah, dengan tahu itu, karena gue tahu nanti gue akan nyerok banyak pada saat itu, gue tahan diri gue. Karena gue pikirnya long term. Tapi kalau detik itu bukan lagi fase-fase menunggu crash, gue akan masuk lebih banyak pasti. Gitu. Jadi apa yang bisa menahan gue dari nggak FOMO adalah greater goals, long term. Tapi kalau tidak ada greater goals atau pemikiran target long termnya, gue pasti udah masukin banyak di situ. Nah terus gimana nih berarti buat orang-orang, tentu kalau misalnya kita ngomongin sekarang mungkin udah sedikit ketelatan kali ya. Soalnya kan sekarang sahamnya udah lagi pada nyungsep semua. Mau Indo, mau US. Menariknya kripto lumayan resilient. Bitcoin 88.000 nih per sekarang di rekor. Terus apa nih advice lu? Apakah gimana cara supaya mereka mempersiapkan buat kayak gini? Mungkin dua hal ya. Pertama, kalau kita ngomong dari segi investasi. Ini disclaimer, ini point of view gue. Investasi itu tidak ada satu barang paling bagus. Investasi itu ganti-gantian. Orang yang bilang emas sekarang bagus banget adalah orang yang beli emas kapan? Tahun lalu. Orang yang bilang BTC bagus banget 2 tahun lalu adalah orang yang beli BTC di tahun lalunya lagi. Sekarang saham lagi nyungsep. Tahun depan yang beli sekarang pasti bilang lagi bagus. Karena investasi itu cuma muterin masalah siklus mana, yang ini ntar naik, yang ini lagi turun, yang ini naik, yang ini lagi turun. Jadi kalau di mata gue investasi itu literally momentum base. Momentum base. Contoh, misalnya lu bilang, BTC sekarang lagi resilient loh. Siklusnya kripto apa sih? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Lu bisa tebak nggak 4 tahun berikutnya ini di bulan apa? Bayangin kalau lu sepede itu, lu beli aset lu 50-60% taruh BTC semua, masuk bearish 4 tahun. Lu gak bisa apa-apain duit lu, gila. Itu floating lossnya gede sekali gitu loh. Nah makanya, tapi gue akan bilang apa? Kalau orang yang beli setahun sebelum bullish, hebat. Kayak yang kemarin kan, waktu beli mungkin waktu BTC masih 200 juta, itu kan before bullish pak. Orang-orang yang beli di situ after that bullish itu hebat. Orang-orang yang kemarin beli emas ketika tahu ini lagi global gak bener, dibeliin terus, sekarang emas sudah 2 juta, itu hebat. Mungkin orang yang beli saham sekarang kondisi nyungsep, tahun depan ekonomi Indonesia membaik, itu orang hebat. Karena ada siklusnya gitu. Jadi gue gak bisa bilang kayak mana yang paling bagus. Enggak. Timingnya buat each instrumen itu beda-beda. Yang hebat adalah nih, orang yang punya liquid cash, ya, yang sudah berjaga-jaga, ketika ini nyungsep dia bisa beli, ketika ini nyungsep dia bisa beli, ketika ini nyungsep dia bisa beli. Bukan berarti harus beli di bener-bener bottom, enggak. Tapi orang hebat adalah orang yang bisa ngelihat, oh ini siklusnya kesini nih. Kayak sekarang saham nyungsep, ya mendingan gue beli saham sekarang. Nggak mungkin gue beli emas sekarang. Tahun lalu gue beli emas. Mungkin sampai 3 bulan lalu gue beli emas. Tapi begitu emas udah 2 juta kan, ya kalau yang nabung doang gak apa-apa. Tapi kalau yang mungkin mau invest dalam jumlah besar kan, mikir lagi ya. Ini upside-nya bisa kemana nih? Atau lu bilang tadi, BTC 88.000. Upside-nya bisa kemana? Opsi 1 bisa naik lagi, opsi 2 bisa bearish. Ya gue gak ambil opsi itu. Mendingan gue beli saham yang lo kata-katain sekarang, gue makan dividen. Tahun depan begitu naik kan gue diem-diem cuan. Gitu. Itu pandangan gue terhadap investasi. Nah kalau lu ngomongin persiapan terhadap investasi adalah kita ngomongin liquidity pak. Orang-orang yang di dalam kondisi susah atau lagi kayak krisis gini, orang-orang yang paling mati adalah yang duitnya gak liquid pak. Mau gimana pun lu bilang, pegang liquid cash itu inflasi, pegang liquid cash itu, wah gak bener, orang kaya liquid cashnya dikit. Justru kalau lagi krisis orang kaya nge-cash out pak. Dikumpulin pak, karena mereka tahu kondisi kayak gini adalah kondisi gue harus punya pelor banyak gitu. Jadi ya kita lihat case by case gitu. Iya.
Ya emang gue baru bikin video tentang obligasi Indon reksadana, saat itu udah gak ada yang komplain lagi bro. Iya. Biasanya ada yang komplain, oh, kapan kayanya lu. Kan masalahnya sekarang gini bro, yang unik adalah gini, orang itu sekarang narasinya low risk instrument sama high risk instrument diadu, kan gila. Itu bukan bahan aduan loh Le, itu peruntukannya berbeda pak. Namanya investasi adalah lu punya sejumlah uang yang lu diversifikasikan, di tempat ini nilainya terjaga dan mungkin naik, di tempat ini lu untung, sehingga begitu ditarik rata-ratanya lu berkembang, kan itu investasi. Tapi investasi zaman ini adalah kaya atau mati atau nggak berkembang. Wah, ini kan narasinya udah mulai kepelintir-pelintir. Kan investasi tidak begitu, investasi adalah diversifikasi. Supaya apa? Supaya lu bisa growing terus. Gitu loh. Target secara portfolio supaya orang itu yang realistis ya bisa naik, dan kita tarik jangka panjang lah 10 tahun gitu. Kira-kira target portfolio yang sehat itu berarti berapa persen pertumbuhannya? Nah ini gue gak bisa ngomong based on gue, karena gue bukan si paling ahli investasi lah. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama mungkin manajer investasi segala macam, mereka setahun itu bisa 9-11% aja udah kamsia-kamsia. Puji Tuhan reksadana Pak. Saham gak bro, gak sampai segitu. Kalau reksadana saham, ya gue gak berani ngomongin produk ya, cuman memang bukan preferable gue sih. Kalau reksadana ya, gue selalu by milih fact base lah itu. Yeah. Lu buka semuanya, kasih tau gue mana yang bisa kalahin. Iya, reksadana gue cuman pro 2 sebetulnya, RDPU, RDPT, titik. Ya reksadana ya. Iya. After that mungkin kalau lu mau diversifikasi bonds, monggo. After that lu mau diversifikasi lagi kripto dan saham, monggo. Ya. Gitu. Berarti kalau misalnya pandangan lu nargetin 9-11% itu udah angka yang good number. Itu sebenarnya angka manajer investasi. Tapi kalau kita yang sebetulnya lebih fleksibel, mungkin dengan momentum-momentum yang baik bisa 15%. Gue tidak berani ngomong ini fakta ya. Nanti lu boleh correct me if I'm wrong. Tapi kalau kemarin gue iseng-iseng aja gara-gara ngeliat 2020 kan pandemi ya. Ke sekarang aja kalau lu pukul rata kan BCA per tahun hampir 14% plus dividen. Tapi ini correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah kemarin gue lihat di pukul rata plus dividen itu bisa average plus minus 14%, beli itu doang. Ya itu kan udah lebih bagus dari yang tadi. Iya, biasanya tergantung dari kita ceknya kapan juga sih. Kalau sekarang BBC lagi 8.400 sama BBC lagi 10.000. Beda ya. Angka beda. Nontonnya kapan? Nonton videonya kapan? Iya benar. Ya cuman I understand what you mean ya. Memang BCA kalau misalnya kita tarik jangka panjang emang sekitar segituan plus. Dan bahkan kadang banyak orang yang memang kapitalnya sudah besar, mereka nggak pusing lagi, mereka mau dividen investing aja di komoditas. Mereka kan mikirnya bukan masalah gini, Pak. Ya lu ngerti lah. Orang kan kadang bahkan level yang punya capital lagi mikirnya bukan 1 miliar taruh di sini jadi berapa ya. Mereka cuma mikirnya oke, ini gue udah duit nganggur 10 miliar. Di sini 7%, di sini 9%. Oh kalau beli komoditas punya dividen 20%. Ya gue taruh situ. Yang penting setahun sekitar segitu. Mau naik turun terserah. Iya 10M gitu. Dapat 2M per tahun yang penting. Mau tahun depan turun atau gue gak peduli orang uang dingin banget. Yang penting berputar segitu. Itu kan sebenarnya kalau setahun lu bisa dapat bersih margin 20%, lu kayak punya kafe bro, lu kayak punya bisnis bro. Kafe aja belum tentu loh setahun berjalan, pukul rata 20% nih bersih. Belum tentu. Ya. Gue pengen balik ke ini nih bro, kayak mengenai saat orang lagi di titik terendahnya ya. Terutama yang tadi lah, kayak gue pengen deep dive yang waktu lu di bulan Maret tahun 2020-nya itu tuh. Kayak cara lu nge-handle kayak gimana? Maksudnya kalau misalnya lu tahu bahwa ternyata coffee meets stop bisa jadi naik gitu kan. Ya mungkin lu gak se-stress itu. Cuman di momen itu kan sebenarnya kan gak tahu gitu kan. Banget. Nah itu kayak kira-kira apa sih yang going through your mind itu, yang dari pikiran lu tuh apa? Oke. Yang pertama adalah fase denial. Itu semua orang pasti ada. Ketika bad thing happens dia pasti kayak kenapa sih begini gitu. Tapi karena gue udah cukup terbiasa dengan itu, gue masuk ke fase berikutnya, fase acceptance. Jadi sekarang kalau shit happen ke hidup gue lebih ambil waktu bukan mempertanyakan ini kenapa, tapi gue mengambil waktu untuk oke, ini hidup gue yang sekarang. Titik. Nggak ada koma tuh. Oke, ini hidup gue yang sekarang yang pameran gak bisa jalan, yang zero active income, yang maksudnya kalau nggak ada pameran ya kan jadi zero gitu, kecuali tambah Coffee Meets Talks yang lain. Tapi kan itu gue hitung karena additional lah ngomongnya. Dan saat itu belum tahu take off kan? Belum tahu take off. Ya udahlah, ini penurunan ya. Paling gue bilang namanya hidup pasti naik turun. Oke. Gue belajar menerima itu dan gue berdoa karena menerima di hati itu kan susah sekali ya. Manusia itu susah banget untuk mengenali perasaannya sendiri. Itu kalau nggak terlatih susah banget bro. Orang aja bisa kayak gini. Gue sekarang marah ya. Gue bener-bener marah ya.
gue marah kenapa ya? Apa yang triggering gue marah? Itu kan manusia susah banget tuh gali. Nah, gue membiasakan di situ. Jadi gue terima dulu semuanya. Oke, Tuhan, ini ada di detik ini. Gue terima. Terus gue mulai pikir, apa yang bisa gue lakukan besok ya? Small step dulu aja. Oke, gue ngelis nih. Yang bisa gue lakukan besok adalah mungkin fokus di Coffee Meets Talks. Dengan cara apa nih? Oh, sekarang semua online. Mungkin bisa mulai dengan kelas online, titik itu dulu. Jadi yang menurut gue yang membuat orang susah banget bergerak adalah karena satu, menerimanya itu susah. Itu kan butuh waktu, Le. Kedua, setelah menerima, pikirnya jauh. Mikirnya tuh udah kayak, kalau Coffee Meets Talks begini bisa gantiin pameran gue yang kemarin gak ya? Kalau Coffee Meets Talks gue jalanin kayak gini dalam setahun, bisa 2 kali X pameran gue yang kemarin gak ya? Mati gue kalau lagi stres mikir kayak gitu. Enggak, gue cuma mikir, besok gue ngapain nih? Oke, besok gue meeting, kita shifting online dulu, bikin produk online. Terus gue pikir lagi, gue bisa gak ya bikin produk online? Ngerti gak ya? Oh, belum terlalu ngerti. Ya udah, berarti besok harus ngapain? Ikut yang lain dulu nih, belajar. Gitu. Jadi gue bener-bener fokus ke besok gue ngapain. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Nah, ketika manusia sudah berjalan hidupnya, biasanya di sini nggak terlalu berat, Le. Kita susah, tapi kita banyak mikir. Hidup kita tuh stres sekali karena nggak jalan. Tapi kita susah, kita banyak mikir. Abis itu kita stop, kita berjalan. Pikiran ini akan semakin tone down, gitu. Yang penting lu solution oriented aja dan step by step aja. Jalan, gitu. iya. Kalau orang nanya, kok gue stres banget, gimana supaya gue gak stres? Action. Cuman dengan action, lu bisa mengurangi rasa stres lu. Kenapa? Lu jadi tahu ini works atau enggak. Atau kalau ini works, nextnya apa? Titik. Kebanyakan kita terjebak di mikir, ini jadi gak ya? Ini bisa kayak kemarin gak ya? Wah, ini bisa memenuhi ini gak ya? Wah, kalau gue pandemi kayak gini, gue kapan kayanya ya? Nikah gue gimana ya? Rumah gue gak jadi beli ya? Kan kalau mau dikeluarin terus itu pikiran gak habis-habis, bro. Gitu loh. Nah, itu di-cut. Cut. Oke, besok gue bisa ngapain? Itu dulu yang gue jalanin. Gitu. Terus kira-kira ya kan lu juga banyak banget teman-teman dan orang di sekitar lah yang mengalami struggle yang luar biasa waktu COVID kan. Apalagi bisnis lu adalah pameran, otomatis lu punya klien kan semuanya adalah bisnis, ya kan? Pengusaha yang buka booth parah, gitu itu kan. Parah. Nah, lu kan banyak kenal orang kayak gitu ya. Kayak apa sih yang membedakan orang yang actually bisa survive hidup dan sekarang setelah COVID selesai, 5 tahun kemudian itu bisa maju, dan orang yang waktu COVID Maret 2020 di titik puncak parahnya itu malah mati gitu. Apa yang beda? Itu adaptifnya sih, Le. Adaptif itu isinya 2. Yang dari tadi gue ngomongin itu sebenarnya breakdown dari kata adaptif. Menerima kondisi lu sama fokus ke what's next. Karena gini, kadang susah banget kalau kita membangun sesuatu terlalu tinggi terus jatuh. Menerima kejatuhan itu tuh nggak segampang orang ngomong loh. Misalnya orang bilang, udahlah namanya orang jatuh bangun, jatuh terima aja. Pak, kalau lu tiba-tiba punya bisnis yang punya tower, besok tiba-tiba lu nggak punya tower, itu lu bisa depresi, Pak. Lu bisa gila, Pak, ngerti gak? Gitu loh. Nah, maka yang pertama yang menurut gue teman-teman harus bisa mikir adalah kita tuh hidup di dunia ini pengelola. Kita tuh pengelola, kita own nothing. Kenapa? Karena kita lahir tuh nggak megang duit. Kita mati juga nggak megangin duit. Jadi kita tuh lahir own nothing, mati juga own nothing gitu loh. Maka semua yang ada di sini menurut gue ini adalah tanggung jawab yang harus kita kelola. Maka kalau kita pelan-pelan sudah punya mindset kita itu pengelola, setidaknya ketika tadinya kita punya jadi nggak punya, kita masih bisa menerima. Oke lah, terjelek, gue memang cuma pengelola, nggak apa-apa. Gue kelola yang masih bisa dikelola. Fokus ke apa yang masih ada. Fokus ke besok bisa gimana, gitu loh. Dan cut pikiran kayak, oh kalau kemarin gue punya tower, sekarang gue jatuh, besok gue harus punya 2 tower. Kan orang gitu ya, kalau nonton film kan maunya orang gagal, bangkit 3 kali lebih keren dari sebelum dia gagal. Bener nggak? Itu ngebunuh lu menurut gue. Itu ngebunuh lu. Realistis, survive aja. Lu bisa nggak 3 kali lebih keren dari yang kemarin? Bisa. Tapi kan ada fasenya. Fase pertama adalah survive dulu. Maka fokusnya yang tadi gue bilang, kalau amit-amit kenapa-kenapa, terima dulu. Abis itu fokus what's next-nya dengan apa yang kita punya, apa yang sekarang ada di sekitar. Dan menurut gue, adaptif itu setiap manusia harus punya. Karena survival rate manusia itu tergantung seberapa tinggi dia bisa adaptasi, Pak. Dari gitu. lu lihat ya, menurut lu, dari 100% tenan-tenan lu, berapa persen sih yang bisa adaptif?
Dikit banget. Dikit banget. Orang gini lah. Gue kan mulai pameran lagi itu kan sebenarnya belum bener-bener kondisi balik normal ya. Kenapa gue bisa balik? Karena gue orang yang sudah terbiasa di dunia bisnis. Gue mikir, kemarin waktu pandemi, kompetitor gue mati semua. Bareng gue. Kita mati suri nih semuanya. Lah sekarang berarti kan mall kosong. Bener gak? Nah, begitu gue rasa-rasa ini kayaknya sih tahun depan udah mulai gelagat-gelagatnya nih, udah mulai ada kan ada PSBB segala macam kelihatan nih. Oh, mulai ada orang jalan-jalan di mall lagi. Gue willing deh ambil resiko, rugi dikit di tahun ini, tapi gue udah kerja sama duluan sama semua mall. Lu DP-in dulu jadi semua. Gue DP-in dulu, gue ajak kerja sama satu-satu, nggak apa-apa gue bilang event ini gue nggak untung, gue buka PNL-nya. Yang penting gue kerja sama dulu sama lu. Supaya apa? Supaya tahun depan begitu endemi, IO lain mau masuk lagi, gue udah di dalam. Emang apa bedanya sama, kenapa lu gak masuknya tahun depan waktu udah recover gitu misalnya? Nggak bisa. Karena begitu udah recover, semua orang mau masuk. Semua orang mau masuk, ntar gue rebutan lagi. Nggak mau gue. Maka, kan gue ada pengalaman dulu 5 tahun. Paling susah kan kita rebutan jatah di mall sebetulnya. Maka gue masuk dulu, di tahun belum ada event, bahkan itu tahun gue cuman bikin, waktu tahun pertama recover itu, gue cuman bikin 4 event, itu pun 2 rugi pak. 2 rugi. Baru tahun berikutnya margin baru marginnya bisa naik terus lagi. Tapi gue ambil resiko itu. Kenapa? Karena gue tahu nih gue harus masuk duluan. Abis itu akan endemi. Nah, tapi ketika gue masuk lagi ke sana, ternyata gak banyak kompetitor gue di bayangan gue yang akan masuk lagi bahkan. Udah pada mati le. Terus begitu gue buka pameran, berapa banyak brand yang dulu pernah ikut gue sekarang ada lagi? Dikit banget, hampir gak ada. Oh ya? Hampir brand baru semua. Nah itu menarik. Kenapa? Maksudnya kenapa mereka nggak gini? Misalnya nih, gue udah punya skill di pameran. Iya. Habis itu mati COVID. Iya. Sekarang orang udah balik nih. Kenapa orang yang dulunya itu jago bikin pameran, mereka nggak mikir, sekarang udah waktunya gue bikin pameran lagi. Yuk, karena, fokus. Nah gini, setiap orang kan selalu bilang ya, kayak kita mau bisnis semua harus fokus. Betul, tapi fokus kita itu tidak bisa melawan regulasi, tidak bisa melawan wabah, tidak bisa melawan makroekonomi, kan gitu ya. Maka kalau kasus gue khusus terjadi, gue orang yang pernah ada di industri ini dan gue tahu legitnya industri ini, maka gue simpen industri ini. Karena gue tahu one day kembali gue mau jalanin lagi. Tapi banyak orang memang harus fokus di depan mata, tapi kan belum tentu dia pikir dia simpen ini pak. Jadi begitu dia udah, misalnya jual baju tutup. Sekarang jualannya apa sih kemarin? Masker. Ya mungkin dia fokus dulu tuh. Jadi pedagang alkes. Mungkin saat itu banyak juga yang buka PO makanan, ingat gak? Mungkin mereka fokus dulu tuh dari yang jualannya baju misalnya jadi F&B. Nah tapi udah enak di sana kan. Orang kalau udah enak di sana, kebangun di sana, boro-boro mikir ini lagi pak. Nggak semua orang mau kayak begini gitu loh. Ya. Berarti menariknya itu kan, lu tuh bisa mengambil sebuah apa ya? Precautious. Sebuah downturn sebagai opportunity gitu. Yeah. Soalnya kan di setiap economic downturn itu selalu ada orang yang secara ekonomi itu menurun, tapi banyak juga orang yang secara ekonomi itu malah naik gitu. Naik. Dan bahkan pandemi jadi momentum buat banyak temen gue juga. Apa contohnya yang bisa jadi take off, terbang secara ekonomi gitu? Contoh deh, ini gue dan temen gue ya, ini gue dulu deh. Kan gue pun akhirnya punya creative agency yang sekarang udah 4 tahun. Munculnya gara-gara apa? Pandemi. Karena offline-nya mati total dan mulai Coffee Meets Talks online, banyak nih institusi finansial yang nanya, lo bisa bikinin konten gak? Lo bisa bikinin digital campaign gak? Wah berarti demand digital naik kan? Ya udah, gue bikin itu creative agency gue. Sampai sekarang, di saat banyak orang mati, gue kan lahir tuh kemarin sebenarnya gitu ya. Udah gitu banyak klien Coffee Meets Talks yang akhirnya masuk ke sini. Dan akhirnya 4 tahun puji Tuhan sekarang udah banyak brand besar masuk. Online, offline-nya hidup lagi. Jadi kan muter. Jadi dua-duanya jalan sekarang. Dua-duanya jalan. Personal branding bahkan konten gue baru kerjain kan 2 tahun terakhir. Bahkan tidak dari pandemi. Nah ternyata Tuhan kasih jalan. Ini pun mendorong bisnis gue lagi yang lain pak. Dengan personal branding ini gue masuk mau lebih gampang. Mau ngajak collab kemarin sama Eva bikin Her Era. Ini kan jadi IP pak langsung. Maksudnya kemarin Eva lagi naik kayak gitu. Gak semua orang bisa ngajak collab lah. Tapi karena puji Tuhan ada personal branding kan kita bisa collab nih. Bikin lagi. Terus banyak klien agency gue dapet dari yang brand tap in ke gue. Brand tap in ke gue kerjasamanya panjang. Oh ada agency sekalian. Akhirnya muter. Bahkan kalau gak ada pandemi mungkin gak ada Theo Derek yang sekarang. Karena kiblatnya dibalik. Dulu cuma fokus offline. Dimatiin offline-nya kan. Nyemplung dong online. Nyemplung online ya gue garap semua yang di online. Hajar. Online dapet dong.
Ternyata offline ada potensi nih, hidupin lagi. Sekarang offline online jalan gitu. Nah, temen gue bahkan yang kemarin gue bilang sama lu yang punya store daging di sini, itu kan mulainya pandemi, Pak. Mulainya pandemi. Itu akhirnya dia jualan daging dari online, jalan-jalan, udah mulai bisa offline, buka toko nih kan di sini ya di Peak ya. Udah sekarang melesat, Pak. Kalau nggak ada pandemi nggak seroket itu dia sekarang. Berarti apa nih advice lu ya buat teman-teman yang sekarang ngerasa ekonomi itu lagi lesu, ya kan? Kita ngomongin buat dua grup lah ya. Pertama buat pengusaha, kedua juga buat profesional gitu. Sebenarnya untuk pengusaha dan profesional kalau defense-nya sama ya. Tadi kenapa gue bisa bilang gue jatuh tapi gak sampai tergeletak lah ya di pandemi, karena gue sudah memprepare, gue punya pondasi finansial. Kenapa gue selalu menggaungkan pondasi finansial? Karena pondasi finansial itu sangat penting dan tidak kelihatan penting kalau belum darurat. Tapi when shit happens itu krusial sekali. Itu yang akan membuat otak lu masih bisa berpikir fokus, jernih dan menyerang. Kalau Theo Derek Detik itu tidak punya persiapan pondasi finansial, kayak dana darurat nggak ada, insurance nggak ada, tabungan nggak ada, boro-boro mau nyerang, boro-boro lu lihat peluang lu bisa kerjain, lu cari survive dulu nggak bisa. Maka gue selalu bilang teman-teman sekarang kalau ekonominya lagi cukup ada pondasi finansial, beresin dulu, mau entah itu entrepreneur, mau entah itu employee. Nah, kalau masuk ke entrepreneur, personal sudah nih, pondasinya bagus. Yang kedua yang harus kita bangun apa? Pondasi cash flow bisnis. Maksudnya apa? Sekarang nih banyak orang atau banyak bisnis mati bukan karena nggak ada cash flow, tapi karena tidak pintar mengatur piutang cash flow. Jadi piutangnya yang sekarang kalau jadi pengusaha nih harus pintar-pintar diatur. Kenapa? Economic downturn itu impactnya pasti apa? Ke piutang, Pak. Kalau misalnya sekarang kita punya revenue turun, tapi cash flow kita runway-nya masih gede, kita tuh banyak bisa nembak landing produk atau service baru yang inline sama kebutuhan ini, Pak. Misalnya revenue turun, oh tapi sekarang apa nih yang lagi tren? AI. Bisa diirisin gak ya produk gue sama AI? Oh bisa. Gue R&D, gue launch, gue tembak marketing, tembak budget. Selama ada cash flow-nya, lu bisa adaptasi. Tapi kebanyakan orang mati di pandemi atau mungkin detik-detik itu terjadi karena piutangnya tidak termanage dengan baik. Kenapa? Maksudnya gini, kita itu kalau namanya merintis bisnis, kalau dapat klien besar, big corporate, big group, kita pasti happy setengah mati dong, Le. Tapi mana ada grup gede atau order gede yang bayar di muka sih? DP, TOP kan. TOP itu kan lama. Biasa makin gede grupnya, makin gede projectnya, TOP-nya makin panjang dong. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali orang yang tidak mengerti piutang, Le. Gue banyak ngobrol. Kenapa? Begitu dapat proyek-proyek gede, mereka fokus langsung di semua proyek gede. Which is mereka udah pikirin, revenue gue gede banget kalau dibayar. Ini temponya lo kagak lihat, ini 6 bulan, ini 8 bulan, ini mundurnya udah berapa bulan. Jadi banyak yang cash flow muter kecil dibuang. Fokus ke sini. Sedangkan kalau namanya bisnis menurut gue, cash flow aman dari klien-klien yang biasa aja tapi muter secara tempo itu tetap harus ditahan. Segede apa? Segede kita punya operational cost lah atau mendekati. Nah, klien-klien gede ini bisa kita jadikan gebukan-gebukan untuk tabungan dan dividen kita ke depan. Ini dua harus diatur dulu. Karena banyak sekali, bahkan gak usah ngomong di luar agensi deh, agensi aja udah 3 orang ketemu gua mati gara-gara dapet proyek gede. Kalau mereka tidak pernah ambil proyek gede itu, mereka tidak mati. Mereka mati kenapa? Kok ini proyek gede banget. Akhirnya gue fokus resource gue di sini. Tapi mereka TOP-nya gede. Udah TOP-nya gede, gue disuruh nalangin dulu. Kalau nembak ads disuruh nalangin ads-nya dulu. Itu kan gede, Pak, nominalnya. Dan mereka tidak experience. Akhirnya tutup. Kenapa? Gara-gara ekspansi. Berani ambil proyek gede. Nah, jadi mungkin saran gue sekarang buat entrepreneur nih, pinter-pinter atur piutang dan cash flow itu dulu. Abis itu ketika cash flow kalian oke, lihatlah dan adaptiflah di zaman ini sektor mana yang masih daya belinya kencang. Cobalah mulai bikin leading produk atau service yang irisan ke sektor sana gitu. Jangan FOMO dulu tahun ini. Kalau kalian punya liquid yang bisa dibelah, misal, kok gue punya duit nganggur 300 juta. Gue 100 jutanya mau di high risk. Oh gak apa-apa. Kan lu masih ada 200. Tapi jangan kok ini gue 50-50-nya atau bahkan 30-30-nya. Gue 30-30-nya masuk high risk. Lu mati. Gue aja pernah mendengar tentang Pani di harga 800. Gue pernah cerita ke lu kan.
dari 2000 berapa tuh gue cerita ke lu kan, gue lagi makan di restoran Jepang, ada orang yang bilang Pani nih pasti ke 5.000, kalau nggak 5.000 lu boleh iniin gue gitu kan. Kalau detik itu gue kenal orang itu sebegitu dalam, gue all in.